Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 29 Desember 2023. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk berkat dan perlindungan-Mu. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang suci yang Kau curahkan kepada kami melalui anak-Mu Roh Kristus boleh tinggal dalam hati kami, agar kami boleh mengerti dan terlebih kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hendra Tangka. Kepada Saudara Hendra, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi buat kita semua dimanapun kita berada. Pagi ini kita akan ikuti bacaan renungan pagi 29 Desember 2023 dengan judul Kita akan memiliki sukacita tanpa akhir. Ayat renungan pagi kita pada pagi ini diambil dari Yesaya 35 ayatnya yang ke-10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nadi menangkap suara musik di sana, dan nyanyian seperti musik dan nyanyian terdengar hanya dalam penglihatan dari Allah. Belum pernah didengar atau dipikirkan oleh telinga manusia. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Dan orang menyanyi,
nyanyi sambil menari beramai-ramai. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi kemenangan Tuhan. Proverbs and Kings halaman 730. Di sana orang-orang yang ditebus akan mengenali sama seperti mereka juga dikenal. Kasih dan simpati yang ditanamkan oleh Allah sendiri di dalam jiwa akan dipraktekkan dalam cara yang paling benar dan termanis. Persatuan yang murni dengan makhluk-makhluk suci, kehidupan sosial yang harmonis dengan para malaikat yang diberkati, dan dengan orang-orang setia dari segala usia yang telah mencuci jubah mereka dan menjadikannya putih dalam darah anak domba. Ikatan suci ia mengikat semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi. Semuanya membantu membentuk kebahagiaan orang-orang yang ditebus. The Great Controversy, halaman 677. Demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Hendra. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa di dunia baru nanti kita akan memiliki sukacita tanpa akhir? Alkitab berkata dalam Yesaya 60 ayat 18-21, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Selanjutnya dalam Yesaya 51 ayat 3, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Selanjutnya roh nubuat menyatakan, di dunia yang baru, umat tebusan akan melakukan pekerjaan dan kesenangan yang membawa kebahagiaan bagi Adam dan Hawa pada mulanya. Kehidupan Eden akan dijalani, kehidupan di kebun dan ladang. Dikutip dari Proverbs and Kings halaman 730, paragraf ke-6. Tidak heran, dalam pekabaran sebelumnya, kita dihimbau untuk mulai berkebun di dunia ini. Lalu renungan hari ini menyatakan tentang musik. Nabi menangkap suara musik di sana, dan nyanyian, seperti musik dan nyanyian, terdengar hanya dalam penglihatan dari Allah, belum pernah didengar dan dipikirkan oleh telinga manusia. Tentang hal ini, roh nubuat menambahkan, betapa indahnya nyanyian ketika orang-orang tebusan Tuhan bertemu di gerbang kota suci yang terbuka ke belakang pada engselnya yang berkilauan dan bangsa-bangsa yang menuruti firman-Nya, perintah-perintahnya. Masuk ke dalam kota, mahkota pemenang ditempatkan di atas kepala mereka, dan kecapi emas ditempatkan di tangan mereka. Seluruh surga dipenuhi dengan musik yang merdu dan nyanyian pujian kepada Anak Domba. Diselamatkan, diselamatkan selamanya dalam kerajaan kemuliaan. Memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehidupan Allah. Itulah pahalanya. Dikutip dari Heaven
halaman 178, paragraf ketiga. Memiliki hidup Allah yang kekal, itulah dasar dari semua sukacita tanpa akhir. Sebab sukacita demi sukacita akan kita lihat dan alami. Ingat yang berikut ini. Kristus akan datang dalam kemuliaannya sendiri, dalam kemuliaan Bapanya, dan dalam kemuliaan para malaikat kudus. 10.000 kali 10.000 dan ribuan malaikat, anak-anak Allah yang indah dan penuh kemenangan, yang memiliki keindahan dan kemuliaan yang melebihi batas, akan menemaninya dalam perjalanannya. Dikutip dari God's Amazing Grace, halaman 358, paragraf kedua. Suatu pemandangan yang megah dan agung yang membawa sukacita tak terkira bagi yang menang. Dan renungan hari ini berkata, di sana orang-orang yang ditebus akan mengenali sama seperti mereka juga dikenal. Kasih dan simpati yang ditanamkan oleh Allah sendiri di dalam jiwa akan dipraktekkan dalam cara yang paling benar dan termanis. Persatuan yang murni dengan makhluk-makhluk suci, kehidupan sosial yang harmonis dengan para malaikat yang diberkati, dan dengan orang-orang yang setia dari segala usia, yang telah mencuci jubah mereka dan menjadikannya putih dalam darah anak domba, ikatan suci yang mengikat semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi, semuanya membentuk kebahagiaan orang-orang yang ditebus. Dikutip dari Radiant Religion, halaman 365, paragraf ketiga. Kita akan mengenali orang-orang yang sudah kita kenal. Bukankah itu suatu sukacita? Tidak heran, kelompok yang 144.000 itu berseru, "Haleluya!" saat melihat sahabat-sahabat mereka menerima kebangkitan umum. Dan sebagai penutup, Yesaya menuliskan, dalam Yesaya 66 ayat 12 dan 13, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur oleh ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Allah Bapa akan menghibur kita di Yerusalem baru nanti. Sungguh suatu sukacita tak terkira yang akan dialami oleh mereka yang menang. Sukacita demi sukacita sepanjang masa kekekalan. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, terima kasih atas kebenaran yang membawa sukacita sejak dari dunia ini. Meskipun belum kami alami, tetapi gambaran sukacita nanti sudah memberikan perasaan sukacita dalam hati. Karenanya, tolong kami ya Bapa, karuniakan roh anak-Mu dalam hati kami, agar oleh kuasa anak-Mu, kami menjadi anak-anak Allah dan menerima kehidupan kekal nantinya, serta menikmati sukacita tanpa akhir. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampuni kami dari salah dan dosa kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.